Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya sudah Bapak jelaskan mengenai bangun ruang sisi lengkung yang lain, yaitu tabung. Kemudian pada video kali ini Bapak minta perhatikan penjelasan Bapak tentang materi yang berkaitan dengan kerucut berikut ini. Seperti pada materi tentang tabung, maka hal yang akan Bapak sampaikan atau jelaskan pertama yaitu mengenai definisi dari kerucut. Hal ini merupakan materi esensi 5.2, di mana definisi dari kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kemudian kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Sedikit Bapak jelaskan terlebih dahulu. Untuk kerucut tadi dikatakan bahwa bentuknya itu hampir sama dengan tabung, akan tetapi puncaknya diganti dengan titik. Silakan perhatikan gambar di samping. Titik yang dimaksud adalah titik A. Kemudian disebut juga titik puncak. Selanjutnya pada kerucut juga tadi Bapak sampaikan, apabila dibuka maka terdapat jaring-jaring kerucut yang berupa dua bentuk. Dua bentuk tersebut, yang pertama alasnya berupa lingkaran dan yang kedua merupakan juring. Kalau kita buka jaringnya maka bentuknya juring, dan itu merupakan sisi lengkungan dari kerucut. Kemudian benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kerucut, misalnya saja topi ulang tahun, topi petani, mungkin itu contoh-contoh yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak jelaskan dulu mengenai unsur-unsur dari kerucut. Silakan perhatikan gambar. Yang pertama yaitu daerah lingkaran L, di mana daerah tersebut merupakan alas kerucut. Kemudian ada juring ABC, merupakan selimut kerucut. Silakan perhatikan gambar ketiga, itu merupakan juring ABC. Dan berikutnya titik A. Titik A yang ada dalam lingkaran warna hijau itu merupakan titik puncak dari kerucut. Selanjutnya ada R, di mana R merupakan jari-jari kerucut. Selanjutnya ada juga T. T kecil merupakan tinggi kerucut. Nah, itu yang ada di lingkaran warna merah. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu panjang busur BC, sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Jadi panjang BC itu sama artinya kalian menghitung keliling dari alas kerucut. Dan selanjutnya ada AB, di mana AB itu merupakan garis lukis dari kerucut.
apabila kita perhatikan itu merupakan juring ABC, sehingga AB merupakan garis lukis kerucut. Begitu juga garis AC. Dan selanjutnya AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S diperoleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. Mudah-mudahan kalian masih ingat rumus Pythagoras yang dimaksudkan tersebut. Demikian mungkin unsur-unsur dari kerucut yang bisa Bapak sampaikan. Baiklah, pada dasarnya pada bangun kerucut sama halnya dengan tabung, maka ada dua hal yang akan dibahas selanjutnya, yaitu mengenai luas permukaan dari kerucut dan kemudian volume kerucut. Yang pertama, Bapak akan jelaskan mengenai rumus tentang luas permukaan kerucut. Silakan perhatikan gambar jaring-jaring kerucut di samping. Luas permukaan ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas yang disimbolkan dengan L besar sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Kemudian rumus yang bisa dituliskan yaitu luas sama dengan Pi R pangkat 2 ditambah Pi RS. Dan bisa disederhanakan menjadi Pi R kurung buka R ditambah S kurung tutup. Atau juga bisa dituliskan menjadi luas sama dengan Pi R kurung buka R ditambah akar kuadrat dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 kurung tutup. Hal ini dimana ternyata untuk mendapatkan S kita harus menggunakan rumus Pythagoras. Maka untuk mendapatkan S itu sendiri tadi diperoleh dari akar kuadrat dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Kemudian hal yang berikutnya yaitu menghitung mengenai volume kerucut, di mana rumusnya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas kita sama-sama tahu bentuknya berupa lingkaran, maka volume sama dengan 1/3 dikali Pi R pangkat 2 kali T. Itu merupakan rumus dari volume tabung. Kemudian bahwa Pi itu memiliki nilai ketetapan 22/7 atau 3,14. Untuk lebih memahami mengenai luas permukaan kerucut dan juga volume dari kerucut, berikut contoh. Jika segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi D cm, tentukan luas permukaan dan volume kerucut. Oke. Sebelum membahas mengenai luasan permukaannya berapa dan juga volumenya berapa, sedikit Bapak jelaskan mengenai soalnya. Pada soal dinyatakan bahwa segitiga yang ada pada kerucut tersebut merupakan segitiga sama sisi, sehingga panjang dari
AB, kemudian AC, dan panjang BC itu tentunya sama. Oke, sehingga di sini AB merupakan sisi S, begitu juga dengan AC atau sisi miring dari kerucut. Kemudian AE yaitu tinggi dari kerucut. Nah, untuk tingginya ini kita yang perlu mencarinya. Oleh karena itu kita gunakan rumus Pythagoras, di mana untuk mendapatkan T atau tinggi sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke, baiklah kita langsung saja bahas tentang bagaimana cara menjawab atau menentukan luas permukaan volume dari tabung di samping. Pertama-tama kita perlu yaitu mengetahui jari-jari, di mana kita tahu bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka untuk mencari jari-jari, R sama dengan D atau diameter dibagi 2. Oke, kemudian T udah Bapak sampaikan tadi bahwa T itu merupakan tinggi, di mana diperoleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, apabila memang T itu sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2 ditambah R pangkat 2, maka nanti akan ditemukan atau diperoleh bahwa T itu sama dengan setengah akar 3 kali diameter. Sebelumnya Bapak sudah sampaikan rumus luas permukaan yaitu PR dalam kurung R ditambah S. R-nya kita udah tahu tadi bahwa R setengah dari diameter, maka luas permukaan sama dengan Pi diameter bagi 2 kali diameter bagi 2 ditambah diameter, sehingga diperolehlah luas permukaan sama dengan 3/4 diameter pangkat 2 kali Pi cm persegi. Selanjutnya, untuk menghitung volume, maka rumusnya adalah 1/3 Pi R pangkat 2 kali T. Oleh karena itu, maka diperolehlah volume kerucut tersebut sama dengan 1/3 Pi, R-nya kita pakai D/2 pangkat 2 kali 1/2 akar 3 kali D. Kenapa? Karena di atas sudah Bapak sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan T digunakan rumus Pythagoras, dan ternyata T diperoleh 1/2 akar 3 kali D atau diameter. Dan berikutnya apabila dioperasikan atau dihitung, didapatlah nilai volume sama dengan 1/24 akar 3 kali D pangkat 3 cm kubik. Mungkin itu penjelasan singkat tentang cara menghitung luas permukaan kerucut dan volume dari kerucut.